Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya sampai di masjid yang banyak diberitakan dan dibicarakan oleh orang-orang. Adalah Masjid Jogokarian yang terletak di Jalan Jogokarian, Yogyakarta. Masjid yang luar biasa ini ternyata menyimpan banyak kisah dan cerita unik, di mana kesemuanya itu insya Allah bisa menjadi inspirasi untuk jamaah, untuk umat muslim yang ada di Indonesia khususnya. Dan berbagai hal yang menarik di sini adalah program-program masjid, manajemen masjid yang memang berpihak dan diperuntukkan untuk kebersamaan, untuk kemajuan umat, terutama umat muslim. Dan masjid ini yang yang menarik bagi saya adalah saldo 0 rupiah. Untuk infak tidak ada istilah saldo ditimbun atau disimpan untuk dikumpulkan ketika tidak ada renovasi. Semua saldo 0 rupiah. Kemudian juga ada ATM beras, di mana warga di sekitarnya membantu sesama dengan mengumpulkan beras di dalam kotak, kemudian disalurkan melalui ATM beras. Kemudian ada kampung Ramadan, dan juga di sini ada penginapan ya. Ada penginapan yang dikhususkan untuk pengunjung masjid yang bisa melihat keindahan Yogyakarta dari lantai 3. Dan juga masih banyak program-program lain yang dilaksanakan di Masjid Jogokarian Yogyakarta ini. Nanti saya juga ingin melihat lebih jauh langsung ke dalam masjid. Mudah-mudahan di dalam masjid ada banyak inspirasi untuk saya yang bisa dibagikan nanti di tempat tinggal saya. Ini adalah masjid yang istimewa, sekali lagi Masjid Jogokarian yang ada di Yogyakarta. Nah, ini adalah bagian dalam masjid. Tidak terlalu mewah dan tidak terlalu megah, namun ya, yang luar biasa adalah manajemen masjidnya itu sendiri, di mana seperti yang kita tahu, masjid ini dengan tadi program yang sudah saya jelaskan, juga ada kegiatan mensolatkan orang hidup, yaitu pelatihan untuk mereka-mereka yang belum bisa melaksanakan sholat, sehingga tidak malu-malu lagi untuk datang ke masjid. Selain itu juga ada program jamaah mandiri, dan dengan kegiatan ini katanya sih bisa menaikkan sekitar 400% untuk infak warga di sekitar masjid. Nah, kita coba ke bagian dalam masjid. Sekali lagi, tidak mewah, tidak terlalu megah, bahkan kabarnya masjid ini bermula dari sebuah langgar atau musola yang berada di sekitar Jogokarian. Kemudian dengan manajemen yang luar biasa, sehingga masjid ini adalah masjid yang bisa menggerakkan ekonomi warga yang ada di sekitar sini. Jadi bukan hanya sekedar tempat beribadah pada umumnya seperti masjid-masjid yang biasa kebanyakan di tempat saya khususnya. Nah, ini adalah area masjid. Sekali lagi, tidak terlalu luas, tidak terlalu megah, tidak terlalu luar biasa, sederhana. Tapi yang luar biasa adalah program dan manajemen masjidnya yang dikelola oleh DKM Masjid Jogokarian ya. Waktu kita contoh sekali lagi. Dan ini hari Jumat, sepertinya persiapan-persiapan juga sudah banyak dilakukan. Terutama ada beberapa stand yang menyediakan aneka makanan yang saya lihat ya. Betul, ada beberapa makanan, kemudian minuman dingin, makanan siap saji, makanan kemasan yang merupakan ini datang dari para jamaah sendiri untuk ikut berbagi di hari Jumat yang katanya berkah. Insya Allah, sekali lagi mudah-mudahan saya dan Anda bisa meniru keberadaan Masjid Jogokarian ini, masjid yang memiliki manajemen yang luar biasa. Salah satunya adalah infak saldo 0 rupiah, sehingga memotivasi para jamaah untuk melaksanakan infak di sini dan kegiatan-kegiatannya yang luar biasa. Dan ini adalah suasana setelah pelaksanaan sholat Jumat berjamaah ya. Jamaah makan bersama, disediakan dari makanan atau tadi sodako-sodako dari para jamaah maupun dari pengurus DKM masjid yang sudah tersedia, sehingga untuk mereka yang secara kebetulan memang ingin
Makan bersama di sini sudah disediakan, jamaah tinggal mengambil saja di meja yang sudah tersedia, dan inilah suasananya luar biasa. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pengurus DKM dari Masjid Jogokarian ini. Patut kita tiru, patut kita contoh, terutama manajemen masjid yang sudah dilaksanakan oleh DKM Masjid Jogokarian. Masjid yang terletak di Jalan Jogokarian, Yogyakarta ini memang patut kita tiru. Banyak sekali program-program yang bisa kita adopsi untuk kita laksanakan di masjid-masjid yang ada di Indonesia, khususnya adalah untuk kemakmuran jamaah, untuk kemakmuran umat yang ada di sekitar masjid itu sendiri. Jadi masjid bukan hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah semata, tapi juga adalah untuk pemberdayaan ekonomi dan juga sebagai wadah untuk saling tolong menolong antara sesama umat muslim itu sendiri.